Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Ekonomi Mikro K4 akan menyampaikan materi mengenai biaya produksi. Sebelumnya, kami akan melakukan pengenalan. Yang pertama ada Nur Rasid Kurnia Alam, yang kedua Raka Mardika R, yang ketiga Lupita Veska Daimayanti, yang keempat Adinda Rahma Alia, yang kelima Regita Aulia Rahma, dan yang keenam saya sendiri Nanda Firmansyah. Ya, materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama ada pengertian biaya produksi, jenis-jenis biaya produksi, kurva biaya produksi, maksimasi keuntungan, serta skala ekonomis dan disekonomis. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada pengertian biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses manufacturing atau pengelolaan dengan tujuan menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Next. Jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama ada biaya variabel. Adalah sebuah biaya untuk menentukan besarnya volume kegiatan yang dapat berubah. Hingga ketika volume mengalami peningkatan, maka biaya variabel juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya iklan, dan sebagainya. Kedua ada biaya tetap. Berfungsi untuk mengeluarkan besaran biaya yang tetap maupun stabil. Keberadaan biaya ini juga tidak mempengaruhi oleh adanya jumlah atau aktivitas proses produksi dengan tingkat tertentu. Sehingga biaya ini biasanya dapat terpengaruh oleh kondisi yang memiliki jangka waktu yang panjang. Contoh biaya tetap adalah pajak bumi bangunan, biaya gaji, dan asuransi. Ketiga, ada biaya semi variabel. Adalah salah satu bentuk pengeluaran atas jenis biaya tetap maupun biaya variabel, di mana biaya semi ini akan mengalami perubahan jika adanya terjadi perubahan atas volume kegiatan. Namun perubahan ini dari kegiatan ini tidak selalu sebanding dengan besar kecilnya suatu biaya. Contohnya adalah biaya telepon, listrik, air, dan lainnya. Keempat, ada biaya tidak langsung. Jenis biaya tidak langsung adalah biaya overhead pabrik, di mana biaya ini dikeluarkan dan mempengaruhi kegiatan proses produksi secara menyeluruh dan bukan tiap satuan produk. Contohnya adalah biaya sewa kendaraan, sewa gedung, asuransi, dan sebagainya. 5 ada biaya langsung. Biaya yang dikeluarkan karena adanya kebutuhan yang bersifat wajib atau harus dipenuhi saat ini juga. Biasanya biaya ini dapat diketahui diklasifikasi dalam produksi atau suatu output. Contohnya berupa biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Nomor 6, ada biaya operasi. Merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan atas kegiatan proses operasi atau produksi secara langsung. Contohnya yaitu biaya operasional dan gaji operator. Ketujuh, ada biaya perawatan. Sebuah biaya yang penting untuk menjalankan suatu usaha yang berfungsi untuk melakukan perawatan. Biasanya, biaya perawatan ini juga berfungsi untuk merawat semua alat yang digunakan dalam proses produksi perusahaan. Contohnya biaya perawatan kendaraan, gedung, atau peralatan. Kedelapan, ada biaya investasi. Adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan suatu usaha, sehingga biaya ini dapat dijadikan sebagai aset atau wadah atau pembelian mesin. Contohnya biaya investasi saham, biaya investasi emas, biaya investasi reksadana.
Ke-9 ada biaya total. Merupakan biaya yang berfungsi untuk memproduksi atau pengeluaran produk output. Biaya ini biasanya bersifat menyeluruh, seperti misalnya mempengaruhi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Contohnya adalah total biaya tetap dan total biaya produksi. Kurva biaya produksi. Kurva biaya produksi adalah kurva yang menunjukkan antara jumlah biaya produksi yang dipergunakan dan jumlah biaya yang dihasilkan. Pada umumnya, biaya produksi ditunjukkan oleh sumbu vertikal dan jumlah produk oleh sumbu horizontal. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena proses pengelolaan barang yang nantinya akan menghasilkan produk yang siap untuk dipasarkan. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya produksi ini nantinya akan dibebankan atau diperhitungkan ke biaya setiap unit produknya. Kurva biaya produksi terdiri dari TC, FC, dan FC. TC atau total cost adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. FC atau variable cost adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan selama proses produksi yang mana biaya tersebut dapat berubah-ubah. Contohnya dari biaya variabel ini adalah biaya listrik, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan lain-lain. Fixed cost atau adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses produksi yang mana biaya tersebut tidak berubah meski produksi dalam perusahaan tersebut bertambah. Metode terkecil yaitu tren garis biaya variabel diperoleh dengan menarik garis. Tren melalui biaya semi variabel pada berbagai tingkat aktivitas dihasilkan pada rumus kurva biaya produksi adalah Y sama dengan PX ditambah X sama dengan X. Pergeseran pada kurva biaya produksi ditentukan oleh dua faktor, yaitu satu, teknologi sendiri. Perubahan teknologi akan berpengaruh terhadap produktivitas dan sekaligus biaya perubahan teknologi yang menyebabkan peningkatan produktivitas, menyebabkan turunnya rata-rata dan marginal produk atau pergeseran ke atas kurva. Jika perubahan teknologi menyebabkan pergeseran input kepada modal, maka FC meningkat dan VC menurun. Pada kasus ini, ATC meningkat pada awalnya dan makin menurun pada tingkat output yang lebih tinggi. Kedua, harga input dan atau biaya produksi. Peningkatan biaya input akan bergeser ke atas kurva biaya. Meningkatnya FC bergeser ke atas kurva total cost dan average total cost, tetapi tidak untuk kurva marginal. Bila peningkatan pada variable cost semua kurva termasuk marginal cost akan bergeser ke atas. Selanjutnya ada maksimasi keuntungan. Pengertian dari maksimasi keuntungan sendiri adalah upaya pelaku usaha untuk memaksimalkan keuntungan atau laba yang dapat diperoleh dari usaha yang dijalaninya. Dalam maksimasi keuntungan ini ada 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan total, yang kedua ada pendekatan marginal, dan yang ketiga ada pendekatan rata-rata. Yang pertama pendekatan total. Pendekatan total merupakan pendekatan dengan cara membandingkan pendapatan total atau TR dengan biaya total atau TC. Untuk pendapatan total sendiri didapatkan dari jumlah unit yang terjual atau Q dikalikan dengan harga per unit atau P. Sedangkan untuk biaya total didapatkan dari biaya tetap atau FC ditambahkan dengan biaya variabel. Berikut contoh perhitungannya. Untuk TR diperoleh dari Q dikalikan dengan P, dan untuk keuntungan diperoleh dari TR dikurangi dengan TC. Dari tabel tersebut, Q merupakan kuantitas output yang dihasilkan, sedangkan P adalah tingkat harga, TR adalah pendapatan total, didapat dari P dikalikan dengan Q, sedangkan TC adalah biaya total.
kita tahu bahwa keuntungan yang diperoleh oleh produsen adalah sebesar Rp75.000, yaitu pada tingkat output 8 unit. Next. Yang kedua ada pendekatan marginal. Untuk pendekatan marginal, perhitungannya dilakukan dengan cara membandingkan biaya marginal atau MC dengan pendapatan marginal atau MR. Laba maksimum ini dapat tercapai jika perbandingan biaya marginal dan pendapatan marginal sama. Perusahaan juga dapat menambah keuntungan jika produksinya MR lebih besar daripada MC, yaitu penjualan marginal melebihi biaya marginal. Berikut contoh perhitungan dari pendekatan marginal. Diketahui P sama dengan 120 min 0,2 Ki. C sama dengan 60 Ki ditambah 25.000, di mana P sendiri merupakan harga per unit, sedangkan C adalah total biaya. Kemudian ditanyakan keuntungan maksimalnya. Cara menjawabnya yaitu TR sama dengan P dikalikan dengan Ki, yaitu 120 min 0,02 Ki dikalikan dengan Ki. Kemudian TR adalah 120 Ki min 0,02 Ki pangkat 2. Sedangkan untuk MR sama dengan TR aksen. MR sama dengan 120 min 0,04 Ki. Sedangkan MC sama dengan C aksen dan menghasilkan MC sebesar 60. Keuntungan maksimal dapat didapatkan ketika MR sama dengan MC. Maka yang terjadi adalah 120 min 0,04 Ki sama dengan 60. 0,04 Ki sama dengan 160 min 60 menghasilkan Ki sebesar 1.500. Kemudian kita masukkan nilai Ki ke dalam persamaan P sama dengan 120 min 0,02 Ki, maka memperoleh P sebesar 90. Kuantitas dan harga untuk mendapatkan keuntungan maksimum masing-masing adalah 1.500 dan 90. Keuntungan maksimal yang didapat yaitu sama dengan TR min TC menghasilkan nilai sebesar 20.000. Next. Yang ketiga yaitu ada pendekatan rata-rata. Dalam pendekatan ini, perhitungan laba per unit dilakukan dengan cara membandingkan antara biaya produksi rata-rata atau AC dengan harga jual output atau P. Laba total adalah laba per unit yang dikalikan dengan jumlah output yang terjual. Berikut ada contoh perhitungan pendekatan rata-rata. PT Sido Muncul ingin menanam jahe di daerah Jawa Timur. Produk jahe tersebut akan dibeli di lahan oleh produsen minuman seharga Rp150 per kilogram. Setiap hektar diperkirakan menghasilkan jahe minimal 25 ton. Diketahui biaya produksinya sebagai berikut. Yang pertama, biaya persiapan lahan sebesar Rp500.000 per hektar. Yang kedua, biaya penanaman dan perawatan termasuk pupuk, obat-obatan, serta tenaga kerja sebesar Rp1 juta per hektar. Yang ketiga, ada biaya panen termasuk pencabutan dan pemotongan sebesar Rp10 per kilogram. Jika perusahaan ingin menargetkan keuntungan sebesar 1 miliar, pada musim tanam yang akan mendatang, berapa hektarkah jahe yang harus ditanam pada saat ini? Cara menjawabnya yaitu diketahui biaya persiapan lahan, penanaman, dan perawatan sebesar Rp1.500.000 per hektar. Per hektar lahan menghasilkan 25 ton jahe. Jadi, biaya rata-rata persiapan, penanaman, dan perawatan menjadi sebesar Rp60 per kilogram. Sehingga biaya rata-rata per kilogram atau AC adalah Rp60 ditambah Rp10 sama dengan Rp70. Karena harga jual jahe atau P adalah sebesar Rp150 per kilogram, maka P sama dengan P min AC dikalikan dengan Q dikali 7 kali 6 dan menghasilkan 12.500 ton. Jadi jumlah yang harus dihasilkan untuk mencapai laba maksimum yaitu 1 miliar adalah 12.500 ton. Karena per hektar menghasilkan 25 ton, maka jumlah lahan yang harus ditanami jahe adalah sebesar 500 hektar. Next. Selanjutnya ada skala ekonomis. Skala ekonomis merupakan sebuah fenomena di mana biaya rata-rata atau average cost-nya mengalami penurunan
yang terjadi bersamaan dengan jumlah produksi yang meningkat dalam suatu perusahaan. Bisa kita lihat di kanan ada kurva menjelaskan adanya penurunan biaya per unit dari C ke C1, sedangkan jumlah yang diproduksi atau barangnya mengalami peningkatan dari Q ke Q2. Pada keadaan tersebut menyebabkan harga pasar itu mengalami penurunan. Harga akan barang tersebut mengalami penurunan. Dalam hal ini siapa yang akan diuntungkan? Yaitu perusahaan yang sudah besar dan dikenal oleh masyarakat karena sudah lama berkecimpung dan memiliki pengalaman yang cukup untuk memproduksi suatu barang. Yang kedua, perusahaan besar sudah pasti dikenal bank dan penyedia barang mentah. Yang ketiga, para pekerjanya sudah berkompeten yang dapat menyebabkan kenaikan produktivitas. Lalu apa saja faktor yang menyebabkan skala ekonomis tersebut? Yang pertama, pengurangan harga barang mentah dan kebutuhan produksi lainnya. Yang kedua, ketersediaan tenaga kerja berketerampilan lebih tinggi. Jika ada lebih banyak pekerja terampil yang tersedia secara lokal, perusahaan dapat memperoleh pekerja yang lebih baik dengan upah yang lebih rendah. Yang ketiga, subsidi. Jika pemerintah ingin mendukung pertumbuhan industri seperti energi terbarukan, ia dapat menawarkan dukungan kepada perusahaan di bidang itu dengan memberikan subsidi. Yang keempat atau yang terakhir adalah inovasi. Inovasi yang lebih cepat dalam suatu industri, kemajuan teknologi dapat menguntungkan perusahaan yang memanfaatkan untuk meningkatkan produksi. Next. Contoh skala ekonomis. Yang pertama ada pabrik batu bata A yang sudah terkenal dan mampu memproduksi dengan jumlah yang banyak sekaligus. Pabrik tersebut memiliki lahan sendiri tanpa membeli ataupun menyewa. Dengan 2 orang pekerja dapat menghasilkan 1000 batu bata setiap harinya. Sedangkan pabrik batu bata B yang masih belum terkenal dan menyewa lahan dengan 2 orang pekerja yang dapat menghasilkan 1000 batu bata setiap harinya. Dengan pernyataan tersebut, maka perusahaan A dapat menjual batu batanya dengan lebih banyak dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan perusahaan B dikarenakan perusahaan A sudah memiliki lahan sendiri dan juga pasar yang luas. Maka perusahaan tersebut dapat menekan biaya produksinya sehingga dapat memberikan harga yang lebih murah. Walaupun kualitas batu bata antara perusahaan A dan perusahaan B itu sama bagusnya. Yang kedua, perusahaan kasur. Sebuah perusahaan kasur yang sudah terkenal membeli bahan baku sebesar 100 juta yang akan dibuat menjadi 200 kasur. Biaya produksi setiap kasurnya adalah sebesar Rp550.000, sudah termasuk biaya tenaga kerja. Perusahaan tersebut ingin menekan biaya produksinya tersebut dengan cara meningkatkan kinerja karyawan dan membuat kasur dengan ukuran yang agak lebih kecil. Alhasil, perusahaan mampu membuat 250 kasur dengan biaya produksi setiap kasurnya yaitu Rp450.000. Rencananya, perusahaan akan menjual kasur tersebut dengan harga Rp500.000 setiap unitnya. Contoh yang ketiga adalah pada awal pandemi COVID-19, semua harga masker dan hand sanitizer meningkat dikarenakan banyaknya permintaan. Sementara stoknya sedikit dan tidak mampu mencukupi permintaan yang ada. Namun seiring berjalannya waktu, kini pandemi mulai mereda, akan tetapi permintaan akan masker dan hand sanitizer tersebut masih banyak. Dengan membaiknya kondisi saat ini, banyak perusahaan rumah tangga maupun perusahaan besar yang memproduksi masker dan hand sanitizer.
maka barang tersebut sekarang harganya sudah mulai membaik atau sudah mulai mengecil. Mengapa demikian? Yaitu karena permintaan yang besar mampu ditutup dengan suplai yang melimpah juga. Itulah yang menyebabkan harga masker dan hand sanitizer mulai menurun saat ini. Selanjutnya yaitu skala disekonomis. Skala disekonomis atau disekonomis of scale merupakan kebalikan dari skala ekonomis. Skala disekonomis adalah kerugian ekonomi ketika sebuah perusahaan meningkatkan produksinya dikarenakan peningkatan ukuran organisasi atau output yang mengakibatkan produksi barang dan jasa dengan biaya per unit yang meningkat. Seperti di gambar samping yaitu ada grafik disekonomis di mana jumlah produksi berada di garis vertikal dan biaya per unit di garis horizontal. Dan Q merupakan angka minimum skala yang menjadi pembeda skala ekonomis dan skala disekonomis. Di grafik tersebut, garis skala disekonomis dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi jumlah produksi atau output, semakin tinggi pula biaya rata-ratanya atau cost. Semakin jauh titik output dari garis nol, semakin menjulang tinggi pula biaya rata-ratanya. Jenis-jenis skala disekonomis terbagi menjadi dua, yaitu skala disekonomis internal dan disekonomis eksternal. Skala disekonomis internal itu meliputi yang pertama inefisiensi birokrasi, yang kedua menurunnya motivasi dari manajemen dan karyawan, yang ketiga duplikasi fungsi kerja dan bisnis, yang keempat kurang koordinasi. Sedangkan untuk skala disekonomis eksternal itu meliputi kenaikan harga input dan eksternalitas. Seperti contohnya dalam skala disekonomis yang pertama, perusahaan yang memproduksi masker dan hand sanitizer di masa COVID-19. Penyebab utamanya dikarenakan banyaknya permintaan membuat perusahaan harus memproduksi barang tersebut lebih banyak. Dan juga perusahaan juga harus merekrut pekerja yang banyak juga agar barang segera selesai. Sehingga banyak yang dijual juga banyak yang meningkat akibat untuk membayar gaji pegawai yang banyak. Yang kedua yaitu peternakan yang mengolah daging sapi di hari raya. Membludaknya permintaan dari konsumen menyebabkan harga daging sapi naik secara drastis. Disebabkan dari eksternal di mana sumber daya yang relatif terbatas dan menyebabkan kekurangan di pasaran, sehingga biaya produk akan menaik secara drastis. Dan yang terakhir yaitu bengkel mobil atau motor ketika musim hujan. Setiap hujan turun diakibatkan banjir yang tergenang di beberapa wilayah. Mesin kendaraan tidak kuat menahan air yang masuk ke mesin, mengakibatkan kendaraan mogok dan rusak. Oleh karena itu, bengkel mobil dan motor seringkali ramai ketika banjir sudah melanda. Banyak dari permintaan tinggi, juga biaya rata-rata yang diperoleh disebabkan karena perusahaan harus membayar gaji pegawai yang bisa jadi lembur. Selain itu, biaya eksternal dari bahan yang dibeli di pasaran lebih mahal karena keterbatasan biaya kendaraan untuk membeli bahan tersebut. Sehingga permintaan naik, begitu juga biaya rata-ratanya pun ikut naik. Selanjutnya kesimpulan. Biaya produksi merupakan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk dapat memproduksi barangnya. Selanjutnya, biaya produksi dibagi menjadi beberapa jenis dari biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel, biaya tak langsung, biaya operasi, biaya perawatan, biaya investasi, dan biaya total. Adapun kurva biaya produksi yang digunakan sebagai gambaran penggunaan biaya dan jumlah barang yang dihasilkan dalam bentuk kurva. Setelah mempelajari kurva biaya produksi, dilanjutkan dengan melakukan maksimalisasi keuntungan, di mana perusahaan melakukan upaya untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Hal ini dilakukan dengan menggunakan 3 teknik pendekatan, yaitu pendekatan total, marginal, dan rata-rata. Kemudian
kita juga mempelajari skala ekonomis dan disekonomis. Skala ekonomis merupakan suatu skala yang menunjukkan peristiwa di mana sebuah perusahaan melakukan produksi yang terus bertambah dan mencapai biaya produksi rata-rata yang semakin rendah. Sedangkan skala disekonomis merupakan proses di mana perusahaan telah mencapai titik terendah dari biaya rata-rata yang dilanjutkan dengan adanya peningkatan pada biaya operasional, namun harga jual barang tidak berubah, yang menyebabkan penurunan keuntungan. Next. Jadi, menurut kami, biaya produksi menjadi salah satu bagian yang sangat penting atau krusial. Karena dengan pengetahuan mengenai jenis biaya produksi, kurva biaya produksi, maksimasi keuntungan, serta skala ekonomis dan disekonomis yang baik, tentu akan memudahkan suatu perusahaan dalam menentukan keputusan dalam penjualan maupun produksi barang ke depannya. Selain itu, perusahaan juga dapat membuat beberapa opsi tentang bagaimana proses produksi akan dijalankan agar mendapatkan keefektifan dan efisiensi yang diharapkan. Dan diharapkan dengan membaca atau melihat presentasi dari kelompok kami ini akan memberikan sedikit informasi dan gambaran mengenai bagaimana Anda akan merencanakan biaya produksi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.